Beritahu. Selamat siang. Sesi ini kita mendiskusikan mengenai agama Bahai yang dianuti orang-orang Dayak, terutamanya mereka yang berdiam di Sarawak, Malaysia. Ini adalah gambar Bahai House yang ada di Kuching. Ini adalah Bahai Center yang ada di Kampung Atas, Sungai Bau. Ini Bahai Center ya, di Kampung Atas, Sungai Bau. Ini kunjungan-kunjungan yang kami lakukan di Bahai House itu. Kami diterima dengan sangat baik. Ini adalah kunjungan ketika sedang membuat penelitian mengenai agama Bahai ini di Kuching. Kami mendapatkan banyak sekali masukan. Ini adalah gambar-gambar yang dipamerkan sehubungan dengan 200 tahun agama Bahai di dunia. Jadi 2017 yang kemarin itu, tahun 2017 itu adalah peringatan Tahun Agung, di mana agama Bahai sudah 200 tahun. Saya heran, saya lalu tertarik mempelajari Bahai itu, tapi makan babi gitu. Ini satu diskusi di sana. Ini penjelasan dari Dr. Sehab. Tahun ini sangat suci lah. Dr. Sehab menjelaskan mengenai gambar-gambar yang ada, tapi juga beliau sebetulnya lebih menjelaskan mengenai ajaran-ajaran agama Bahai itu, tidak pergi ke sekolah, tidak ada ajaran formal, di mana ajaran-ajaran agama Bahai itu adalah keesaan Tuhan. Jadi Tuhan mereka monoteis juga, mengakui satu kalau Tuhan ayah juga. meninggal, kalau ayah ada menteri, dia akan menjadi menteri juga. Yang berikutnya itu keselarasan dan toleransi antar umat beragama. Jadi agama Bahai ini menghindari konflik, menghindari konflik. Nah, disebabkan oleh ajaran-ajaran beliau, right, yang hendak menyatu padukan umat manusia. Pada masa itu orang jadi, tidak dapat menerima itu. So beliau menjelaskan mengenai ajaran-ajaran agama Bahai ini, di mana agama ini mengajarkan mengenai kesatuan umat manusia. Ada gambar-gambar karena ajaran-ajaran bahwa umat manusia ini disebabkan oleh tidak ramai orang terpecah kepada dia atas dasar pada masa itu perbedaan raja di agama, sana merasa tapi seyogianya tertekan, umat manusia itu terancam karena dia kehasutan yang memberitahu bahwa menyembah dia Tuhan yang yang akan satu, mestinya menguasai. mereka Jadi mereka boleh dapatkan ancaman. hidup berdampingan dengan baik. untuk memberhentikan ajaran dia. So mereka telah masukkan dia ke dalam penjara untuk 4 bulan. Penjara ini bukan penjara seperti sekarang, tapi ini adalah di dalam Berikutnya, bawah tanah. dijelaskan Masa juga untuk bahwa itu saja, agama 3 ini tingkat ke bawah adalah ada independen. So gelap. So itu dipanggil Artinya agama ini Alright. Makanan pun tidak bukan ada, sekte seperti dari saja. agama lain. Sangat teruk Agama keadaan. ini mandiri. Tapi di sana beliau Pembawa wahyu agama Bahai ini wahyu adalah mengatakan Baha'u'llah. Beliau adalah manusia. Selepas Beliau itu, mengumumkan bahwa tujuan agamanya adalah itu untuk kerana, mewujudkan ajarannya transformasi rohani menarik dalam ramai kehidupan orang, manusia beliau terpaksa dan memperbaharui lembaga-lembaga masyarakat akhirnya di berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh umat manusia. Ini Dr. Sehab sedang menjelaskan di gambar ini. Ya,
Ini gambar berkenaan dengan ini adalah rumah-rumah ibadah agama Bahai yang ada di dunia. Kegiatan-kegiatan agama Bahai yang ada di Malaysia, khususnya di Sarawak itu. Gambar-gambar ini cukup lengkap. Kita dengan melihat gambar-gambar ini memiliki gambaran yang cukup memadai mengenai ajaran agama Bahai ini. Yang jelas memang orang-orang Dayak seperti Dayak Iban, Dayak Salako di daerah Lundu, yang saya kenal cukup banyak yang memeluk agama Bahai ini. Daerah Lundu itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kayang. Di gambar-gambarnya sayang tidak begitu jelas. Gambar-gambar ini menjelaskan bagaimana pada mulanya Nabi Bab atau Ba'abullah itu mengembangkan agama Bahai ini, dan juga kegiatan terkait dengan muda-mudi. Jadi bagaimana pendidikan menjadi salah satu misi utama dari ajaran Bahai ini. Jadi memang kemudian manusia memang harus mengikuti pendidikan yang membuat manusia menjadi lebih beradab, ya. Jadi ajaran agama ini mewajibkan pendidikan bagi semua anak-anak, sehingga memang kegiatan-kegiatan pembinaan rohani bagi kaum muda dan anak-anak itu menjadi prioritas. Cukup banyak buku-buku berkenaan dengan Bahai ini. Saya juga berkesempatan mendapat buku-buku ini. Di dalam Bahai House Kuching ini kita boleh melihat banyak buku ini dan membaca di sini. Suasana di sini juga cukup nyaman, ya. Ini adalah ruang jadi alkohol di mana juga kita yang menjadi tamu boleh berdiskusi mengenai agama Bahai ini, mengenai aktivitas-aktivitas mereka. Agama Bahai memang mengajarkan peningkatan kehidupan rohani, asal bagus bagi ekonomi, kesehatanmu dan sosial budaya. Selain itu juga agama Bahai mengajarkan agar kita setia kepada pemerintah, serta menggunakan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi pimpinan agama Bahai itu tidak seorang, tapi beberapa orang. Jadi mereka harus memutuskan berdasarkan saya ambil rapat gambar ya para pimpinan lokal tadi itu, ya. Ini penjelasan sehubungan dengan apa kitab suci mereka. Kami mendapat gambaran bahwa kitab suci agama Bahai itu adalah kitab Al-Aqdas. Tulisan suci. Sayang sekali kitab ini belum ada dalam versi bahasa Indonesia. Namun yang versi bahasa Inggris mudah di-download, ada di Google. Intinya pembawa wahyu dari agama Bahai ini adalah Baha'u'llah. Dan agama Bahai ini juga menempatkan semua nabi yang pernah ada
secara terhormat, mulai dari nabi zaman Hindu, Nabi Krishna, Dulu tak ada dan nabi-nabi setelahnya. Nah, sebelum Ya. Jadi Nabi Isa Al-Masih atau Yesus mereka sangat hormati sebagai Tuhan juga, right? utusan Tuhan juga, ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad segala macam. Orang lain ataupun menyediakan orang untuk Ini Dokter Sehab sedang memberi penjelasan. Bab ini lebih muda dari Iya. Laula. Ya. Tapi ini 18 Ya, 2 tahun. So 2019 200 tahun. Oke. So itu kita panggil dia twin manifestation, mereka datang pada zaman Ah, The bab bermakna the gate, pintu. Right? Pintu. Nah, secara ringkasnya beliau telah memberitahu orang lain pada 1854 bahwa dia ada Beliau menjelaskan untuk tempat-tempat ibadah menyediakan jalan untuk Baha'u'llah, right? Pada masa agama itu, Bahai. Baha'u'llah memang Yang tidak- menarik bahwa tempat-tempat ibadah ini umumnya belum indah, lagi menerima wahyu. arsitekturnya indah. Dan disebabkan oleh ajarannya Karena memang sebetulnya Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang ini dibunuh juga. indah, yang menarik. pada 1850 pada umur yang Umat Bahai itu berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian bagi seluruh umat manusia. oleh pemerintah Parsi. 2019 tidak akan menyambut kelahiran 209. Okay. So the history yang lebih lanjut semasa kita tengok video. Ya. Okay. Right. Secara ringkasnya ini adalah tanah suci kita, tanah kudus kita, dan ini di Israel. Kami memang fokus dengan Selepas pertemuan yang ada di Bahai House ini. Di kesempatan ini kami banyak bertanya mengenai berbagai hal terkait agama Bahai ini. Di samping juga bertemu dengan pemeluk-pemeluk agama Bahai. Mereka menerima kami dengan sangat baik. Merasa seperti dalam satu keluarga juga. Saya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih karena mereka bisa memberi banyak pengetahuan tentang ajaran Bahai. Dan tentu saja ini menjawab semacam pertanyaan yang sempat saya ajukan di awal sekali. Mengapa orang Dayak banyak memeluk agama Bahai? Ya, saya mendapat jawaban yang memuaskan. Ya, karena sebetulnya ajaran agama Bahai dengan budaya Dayak itu memiliki banyak sisi-sisi yang sama. Ya, misalnya terkait dengan alam. Ya, orang Dayak diajarkan tidak boleh merusak alam. Demikian pun orang Bahai juga demikian, ya. Jadi ajaran Bahai itu memang sangat menghormati alam, harus menjaga lingkungan hidup. percaya bahwa doa adalah satu peraturan yang kita dengan Tuhan, kita berbuat dengan Tuhan, right? So kita boleh minta apa bahasa saja, dan adalah keinginan setiap insan untuk berhubungan dengan Tuhan, right? So kita ada satu perjumpaan devotional gathering di mana-mana saja yang kita dapat bertemu. Mengenai uraian yang lebih lengkap Dan kita sedang belajar berkenaan dengan topik ini ada pada buku yang sudah saya tulis bersama tim, yaitu Dialektika Agama Bahai dengan Orang Dayak di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di buku ini dipaparkan semua yang berkenaan dengan ajaran Bahai dan bagaimana mereka boleh diterima dan berkembang di Sarawak. ini ada rumah sembah. Saya panggil rumah sembah. Rumah sembah. Ya, ada bahasa Inggris House of Worship, rumah ibadah. Dr. Sehab menjelaskan dengan sangat rinci mengenai Setiap kontinent
detail gambar itu. Setiap benua ada satu dan pada masa yang akan datang di setiap kawasan, setiap tempat pun ada satu. Nah, rumah semua ini dibuka kepada siapa? Bukan bahasa saja. Sesiapa yang adalah orang dia boleh berdiri. Itu saya bilang. Jadi orang macam saya pun boleh juga Boleh. Alright. Ya, Yang paling dekat adalah ini. Mungkin. Oh, di Kamboja. ya, baru-baru saja. Ini di India macam lotus, macam bunga teratai. Ternyata ya juga dalam bahasa. Iya, teratai. Alright, ini di Chile, di Amerika, South America, Amerika Selatan, di Panama, di Amerika Tengah, Kepulauan Samoa dekat Pacific Island, USA, Amerika, Greenland, Illinois, Australia di sini, benua Afrika, Kampala, Germany, di benua. Dari apa yang dijelaskan ini memang Di Yerusalem juga ada. agama Bahai itu lahir di Persia, sekarang Iran, Di katedral itu. pada abad ke-19. Pendirinya bernama Bahaullah. Pada awal abad ke-21, jumlah penganut Bahai mencapai sekitar 6 juta orang di dunia So di sini dan juga tinggal di lebih dari 200 negara. hati kita akan Jadi sebetulnya agama ini masuk dalam terhadap 10 besar agama yang ada di dunia. perkara kerohanian. Alright. Kita memulakan hari kita dengan doa dan perbuatan kita pun melayani. Alright. Diceritakan oleh Dr. Syihab ini mengenai Adalah sejarah belajar. perjalanan hidup Kita belajar dari Nabi Bab itu tadi ya, prinsip yang menyatukan dan kami mendapat gambaran yang cukup lebih tepat mengenai bagaimana Nabi Bab ini hidup ya. dalam Eh, tindakan kita. Alright. So ada kelas kanak-kanak. Kanak-kanak. Nabi Bab ini memang sempat mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, di penjara juga di awal-awal. Intinya bahwa dia memang mendapat penolakan di awal, dan itu sebetulnya cukup lazim dalam sejarah agama-agama yang lahir di Timur Tengah itu. Namanya terutamanya Junior Youth. Junior Youth adalah belia muda di antara umur 11 sampai 14 tahun, di mana pada masa itu mereka mempunyai Dr. Syihab memang menguraikan mengenai sejarah lahirnya agama Bahai ini, bagaimana penolakan yang terjadi dan sampai akhirnya misalnya pada tahun 1021 itu kepemimpinan gerakan Bahai dilanjutkan oleh cucu lelakinya namanya Sogi Effendi yang melanjutkan usaha pendirian lokal dan nasional di banyak negara hingga wafatnya tahun 1957. Jadi memang pemimpin Bahai ini setelah itu tidak lagi berdasarkan keturunan Bahaullah, tetapi oleh orang-orang yang dipilih dari berbagai perkumpulan Bahai di seluruh dunia. Jadi pemimpinnya itu tidak satu orang, pemimpinnya itu dipilih. Alright. For dewasa adalah study circle. Alright, di mana ada Ini adalah tulisan suci yang ada pada rumah Bahai House ini dan juga ada pada rumah-rumah orang Bahai. Ini kami diterima tim yang ada di sana. Ini adalah gambar rumah Bahai yang ada di beberapa negara. Terlihat sangat indah ya, arsiteknya sangat indah. Ya, jadi kalian bisa mencarinya di Google, tulis saja agama Bahai. Jadi demikian saja paparan ini. Sampai jumpa dan silahkan nanti boleh menghubungi saya untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini, baik di kelas maupun di luar kelas.
Dan jangan lupa terus memantau tayangan di channel ini. Terima kasih.